Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, kita sudah terhubung dengan jurnalis NTV Mardi Rosa Tanjung. Selamat siang Mardi, apa yang bisa diinformasikan terkait kondisi terkini kecelakaan bus ALS di Padang Panjang? Ya baik, dapat saya laporkan kecelakaan bis ALS di Padang Panjang. Saat ini tim kepolisian dari Dirlantas Polda Sumbar bekerjasama dengan Polres Padang Panjang sudah membentuk tim investigasi serta mendirikan posko pengaduan atau penanganan darurat di Mapolres Padang Panjang. Sementara itu jumlah korban hingga saat ini sudah mencapai 12 orang yang meninggal dunia, sementara yang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Ya, demikian. Baik, apakah sudah dapat informasi dugaan sementara penyebab dari kecelakaan bus ALS ini, Mardi? Ya, untuk sementara pihak kepolisian masih belum mau menjelaskan sebab pasti kecelakaan ini. Namun dari rekaman CCTV terlihat bis melaju cukup kencang melewati tak jauh dari lokasi kejadian peristiwa itu, tak jauh dari TKP, itu terekam oleh CCTV bus melaju kencang. Demikian saja yang dapat kita laporkan. Ya, kembali ke studio. Baik, Mardi, meskipun pihak kepolisian belum merilis secara resmi penyebab pasti dari kecelakaan ALS ini, baik itu adalah kesalahan dari human error atau ketidaklayakan bus, tapi paling tidak apakah Anda bisa menggambarkan bagaimana kondisi lajur dari lokasi kecelakaan bus ALS ini? Ya, kondisi ruas jalan yang dilalui sebetulnya cukup lebar dan bagus dan juga tidak terlalu padat ataupun ramai. Hanya saja terlihat ada kendaraan yang sepertinya mungkin meragukan atau membingungkan bis saat mau lewat. Mungkin mereka duga itu mau berbelok, ternyata tidak jadi berbelok sehingga sepertinya supir kehilangan kendali sehingga bisnya jatuh ke badan jalan, ke bahu jalan maksudnya. Ya, Mardi, sebagai pihak yang mengetahui medan, apakah di lokasi kecelakaannya bus ALS ini sering terjadi atau baru saat ini? Untuk kecelakaan seperti ini memang baru saja terjadi ya, karena memang ini tidak merupakan daerah yang titik rawan kecelakaan atau tidak daerah yang sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Namun hingga saat ini memang belum bisa kita pastikan sebab pastinya. Hanya saja bis melaju dalam kecepatan tinggi melewati TKP kecelakaan ini. Demikian. Baik. Kalau bisa diperkirakan berapa jarak lokasi dari tempat Anda melaporkan ke lokasi terjadinya kecelakaan bus ALS ini? Ya, saat ini saya cukup jauh ya berada dari lokasi. Namun dari informasi yang kita kumpulkan dari tim liputan kita di lapangan, kondisi di lokasi masih ramai didatangi oleh warga yang menyaksikan bekas kecelakaan yang baru saja terjadi saat ini. Demikian. Baik, apakah Anda sudah dapat informasi, apakah sudah ada pihak keluarga, baik dari keluarga korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang bertolak ke Padang Panjang untuk mengambil jenazah atau kemudian menjenguk korban yang selamat, dalam hal ini korban luka, Mardi? Sejauh ini belum ada pihak keluarga korban yang meninggal datang ke pos pengaduan. Namun melalui telepon, pihak keluarga sudah ada yang menghubungi pihak-pihak kepolisian yang berada di Polres Padang Panjang untuk memastikan anggota keluarganya dari korban ataupun korban yang selamat. Demikian. Baik. Baik, di rumah sakit mana saja yang menjadi tempat rujukan para korban kecelakaan bus ALS ini, Mardi? Ya, saat ini korban kecelakaan bus ALS dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Di situ juga sudah ada tim posko pengaduan kecelakaan lalu lintas ALS ini. Demikian ini. Baik. Mardi Rosa Tanjung, jurnalis NTV, melaporkan terkait dengan kecelakaan bus ALS bernomor polisi B7512FGA. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda terkait kelanjutan penanganan pihak kepolisian maupun penanganan dari pihak rumah sakit. Selamat kembali bertugas.